Semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang garis keilmuan dan organisasi yang ada di PSHT, organisasi yang kita cintai bersama ini, agar kita tidak salah langkah atau salah menilai, salah menentukan pilihan dan yang akhirnya kemudian sampai selanjutnya nanti juga salah terus gitu. Ini maaf, perlu saya tegaskan di sini memang harus ada seperti itu, salah dan benar, karena ya sebagai insan PSHT kita harus tahu benar dan salah itu di mana letaknya gitu. Dan setelah tahu benar dan salah itu, kita harus mugemi meyakini hal yang benar itu dan kita pegang sampai kita mati sekalipun. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang sisi ajaran yang ada di PSHT ya. Dulu PSHT itu dari tempatnya Mbah Suro ya, beliau membuat ajaran Setia Hati Trate itu bentuknya adalah perguruan. Dari perguruan ini beliau mempunyai murid Mbah Harjo. Nah, Mbah Harjo ini setelah disahkan tingkat 3 dan ilmunya dari Mbah Suro itu sudah dipelajari semua, maka Mbah Harjo kemudian meminta restu untuk mendirikan perguruan sendiri, untuk mendukung perjuangan melawan penjajah pada waktu itu. Nah, di sini kemudian Mbah Harjo mempunyai murid-murid ya, yang sampai akhirnya kepada Mas Imam. Langsung saja kita masuk ke eranya Mas Imam. Mas Imam sudah disahkan menjadi tingkat 3. Nah, di eranya Mas Imam ini kemudian ajaran Setia Hati ini diorganisasikan atau tahun 50-an. Tahun 50-an itu ada perubahan dari bentuk perguruan menjadi bentuk organisasi. Nah, di sini organisasi. Nah, di sini masih ada sanad keilmuan atau ajaran Setia Hati itu ya, dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa ya. Yang jelas tidak terputus dari Mbah Suro kepada Mas Imam yang waktu itu membuat PSHT. Nah, di sini berjalan ya, Mas Imam itu mengampu 2 hal, yaitu yang pertama ajarannya, yang kedua organisasinya. Nah, sampai dari Mas Imam ini turun ya, diturunkan lagi kepada Mas Maji. Nah, Mas Maji. Nah, ini tingkat 3 disahkan diturunkan ilmunya dari Mas Imam kepada Mas Maji. Nah, Mas Maji ini masih menghandle masalah ajaran dan organisasi. Nah, kemudian dari Mas Maji ini tingkat 3-nya ini diturunkan lagi kepada Mas Wiono. Nah, Mas Wiono. Nah, sampai meninggalnya Mas Maji itu, ilmu tingkat 3-nya ini yang secara resmi ya diakui ya, itu adalah dipelajari oleh Mas Wiono ini, yang pada Parluh 16 pada Parapatan Luhur tahun 2016 itu beliau Mas Wiono dikukuhkan menjadi tingkat 3 dan diakui oleh perwakilan seluruh perwakilan anggota PSHT dari seluruh Nusantara. Nah, dari Mas Wiono ini kemudian turun kepada kita ini ya, Trap 2 yang disahkan kemarin 2018. Nah, ini produknya Mas Wiono. Nah, kemudian yang Trap 2 tahun 2018 ini mengesahkan Trap 1 tahun 2018. Nah, inilah sanad keilmuan. Nah, dari Mbah Suro sampai ke Trap 1 tahun 2018 ini. Itu garis ajaran. Nah, kemudian di organisasi yang kita cinta ini, yang di PSHT ini, itu ada beberapa ketentuan ya. Pada waktu Mas Wiono dikukuhkan menjadi tingkat 3 di Parluh 16 itu
itu ada ketentuan di anggaran dasar ya. Ini anggaran dasarnya. Nah, ini bab 6 organisasi dan kepengurusan. Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada parapatan luhur. Nah, jadi kedaulatan tertinggi organisasi ada pada parapatan luhur. Kemudian yang kedua, penentu kebijakan tertinggi organisasi berada di majelis luhur. Ini anggaran dasar tahun 2016. Nah, setelah itu di parapatan luhur ini ya, Mas Wiono kan sudah dikukuhkan menjadi tingkat 3. Nah, di situ ada anggotanya majelis luhur. Nah, di situ ada anggotanya majelis luhur, salah satunya Mas Isbiantoro, itu juga ikut menandatangani karena beliau termasuk salah satu perwakilan elemen dari PSHT ya. Itu ikut menandatangani keabsahan dari parapatan luhur 2016 ini. Nah, kemudian Mas Isbiantoro itu di parapatan luhur 2017 itu memisahkan diri, yang ada di sini. Kemudian Mas Isbiantoro contoh. Nah, ini di parapatan luhur 17 beliau disahkan, dikukuhkan atau dinobatkan menjadi Dewan Pusat, nah, Ketua Dewan Pusat. Nah, kemudian beliau juga kemarin mengukuhkan dirinya menjadi tingkat 3 ya, dari mimpi dan dari kesepakatan dulur-dulur PSHT yang ada di sini di P17 ini, beliau disahkan menjadi tingkat 3. Nah, pada dasarnya ini dari Mas Isbiantoro ini tidak ada garis kepada Mas Maji untuk garis keilmuannya. Nah, kemudian Mas Isbiantoro disuruh kemarin juga mengesahkan trap 2. Nah, trap 2-nya Mas Isbiantoro ini tahun 2018 kemarin juga mengesahkan trap 1. Nah, di sini bisa kita lihat terputusnya itu di sini nih. Jadi terputusnya garis ajaran dari Mbah Suro kepada trap 1 yang tahun 2018 ini, yang P17 itu terputusnya di sini nih. Memang tidak semua trap 1 tahun 2018 ini disahkan oleh trap 2-nya Mas Isbiantoro, tidak semua. Ada yang pengesahan dari Mas Maji, trap 2-nya itu juga ikut mengesahkan di sini. Ini trap 2. Nah, itu ada. Nah, itu yang sah. Tetapi yang dari Mas Isbiantoro ini tidak sah. Ketika ini tidak sah, ini juga tidak sah. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan, terus kemudian kalau trap 1-nya ini mau pindah ke sini bagaimana? Nah, ini kan secara ajaran kan ini kan belum sah, trap 1-nya ini disahkan di sini. Ya, maka ini kemungkinan pertimbangan lain harus ada pengesahan sendiri, disahkan lagi begitu. Untuk menyelamatkan garis ajaran ini tadi. Itu pertimbangannya, jadi disahkan lagi. Atau kalau sudah jelas ini yang disahkan trap 1-nya tahun 2018 ini disahkan siapa oleh trap 2-nya dari Mas Maji, ya monggo, berarti kita tinggal ngecek. Nah, yang bisa ngecek ini sudah betul disahkan tingkat 1 2018 ini sudah benar secara ajaran atau belum, itu yang bisa ngecek hanya sedikit warga tingkat 2 itu. Jadi tidak banyak yang bisa ngecek. Kalau kita trap 2 itu hanya bisa ngecek pada waktu pengesahan itu. Nah, pada waktu pengesahan kita kecer, nah itu kita bisa tahu, oh ini sudah masuk, ini tidak masuk, itu pada waktu itu kita tahu. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini kita yang harus ngecek orang yang khusus yang mempunyai ilmu tentang itu. Nah, kemudian secara organisasi ya, tempatnya Mas Imam ini masih dihandle oleh 1 orang untuk ajaran dan organisasi. Kemudian Mas Maji juga sama. Untuk organisasi dan untuk ajaran masih dihandle oleh 1 orang. Nah, di eranya Mas Wiono ini sudah dipisahkan. Mulai dipisahkan, yaitu Mas Wiono mengurusi masalah ajaran. Dan kemudian di sini ada Mas Taufik. Nah, Mas Wiono memilih Mas Taufik sebagai ketua PSHT. Itu bukan melalui voting, tetapi karena ada kewenangan dari anggaran dasar tadi yang menentukan adalah majelis luhur, bukan dari voting. Kalau voting
berarti itu nanti arahnya ke politis atau ke partai politik atau ke gerakan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran ini tadi. Seperti itu. Nah, di sini kenapa dipilih Mas Taufik ya? Karena Mas Taufik mempunyai kualifikasi khusus, yaitu sudah pernah menghandle organisasi-organisasi yang setingkat nasional. Seperti kita ketahui, ibaratnya itu sebuah kendaraan. Kalau dulu di eranya Mbah Suro itu hanya sepeda ontel, itu bisa disopiri dewe. Kemudian Mbah Harjo itu masih sepeda motor, itu bisa disopiri dewe. Mas Imam itu sudah mobil ya, karena anggotanya tambah banyak ya, itu belajar kemudian nyopir. Nah, sopir mobil ini bisa. Kemudian eranya Mas Maji itu anggotanya lebih banyak lagi ya, ini disopiri oleh sopir bis. Nah, ini lebih banyak lagi. Nah, eranya Mas Wiono ini anggotanya karena lebih banyak lagi, maka dibutuhkan sopirnya yang lebih lagi, yaitu pesawat terbang seumpama. Karena ini bis itu jumlahnya puluhan, pesawat terbang jumlahnya ratusan. Nah, ini dibutuhkan sopir pesawat terbang di sini. Nah, yang bisa menghandle PSHT se-Indonesia atau dan sedunia ini. Nah, terus kemudian Mas Taufik ini memilih Mas Murjoko sebagai ketua harian. Di sini sudah ini. Nah, terus kemudian Mas Taufik ini memilih Mas Murjoko sebagai ketua harian. Di sini sudah dipisahkan tugasnya sendiri-sendiri. Untuk Mas Taufik itu urusan keluar, seumpama kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Nah, tentang MOU bela negara. Nah, seperti itu. Terus kemudian ngurusi ke IPSI atau ke apa begitu. Nah, untuk Mas Murjoko ini ngurusi ketua cabang yang ada di Indonesia, karena beliau adalah ketua harian di kepengurusan Mas Taufik di Parlo 16 ini. Nah, adapun kemudian Mas Murjoko pindah ke sini ke P17 kemudian menjadi ketua ya, dengan Dewan Pusatnya Mas Isbiantoro. Nah, itu terjadi sebuah nun sewu penyelewengan organisasi, yang kemudian di sini secara organisasi ini berubah susunannya. Nah, di sini sebenarnya Mas Isbiantoro itu harusnya menghandle ketua cabang yang ada di Indonesia. Nah, adapun di Karanganyar itu akhirnya kita itu disuruh ya, karena kondisinya cabang Karanganyar itu ikutnya di sini, ikutnya Mas Murjoko di sini. Nah, ini P17 Karanganyar. Nah, kepengurusan Karanganyar ada di sini. Nah, ini ikutnya ke Mas Murjoko. Lah, kita ini ikutnya di tempatnya Mas Taufik ini. Kita diminta untuk menghandle organisasi yang ada di cabang Karanganyar begitu. Nah, jalurnya kepada Mas Taufik. Nah, ini sudah sendiri-sendiri organisasinya ini. Nah, kalau ini jadi apa? Ini tetap di PSHT dengan legal standing PSHT. Di anggaran rumah tangga pasal 14 itu juga sudah ada hak paten. Hak paten juga ada di situ. Ini menggunakan atribut dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian merek, dagang, terus kemudian konten yaitu senam jurus dan lain sebagainya, bed, seragam dan lain sebagainya, itu ada di hak paten itu. Nah, kita ada di legal standingnya itu. Nah, inilah kenapa di Karanganyar sebenarnya antara P16 dan P17 itu harusnya sudah sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Kenapa tidak bisa ini P17 ini geruduk ke sini, membubarkan acara yang ada di sini? Ini sebuah kesalahan, dan kita bisa menuntut kepada personal-personal yang membubarkan organisasi secara resmi ini. Kalau mau membubarkan ya ini di tempatnya Mas Wi dan Mas Taufik ini silakan dibubarkan. PSHT yang ada di sini dibubarkan, kita maka nanti akan bubar. Begitu. Nah, di ketentuan di anggaran rumah tangga ya, persyaratan pengurus pusat itu sudah jelas. Ya, ini saya tambahkan, Mas Wiono itu adalah pengurus
ketua majelis luhur. Nah, ketentuannya di anggaran rumah tangga pasal 4 yaitu majelis luhur itu yang A itu sudah menjadi warga tingkat 2 minimal 20 tahun dan aktif selama 10 tahun terakhir. Nah, ini Mas Wi sudah masuk di sini. Aktif selama 20 tahun. Aktif selama 10 tahun dan sudah menjadi warga tingkat 2 minimal 20 tahun. Nah, terus kemudian untuk ketua umumnya ini ya, untuk ketua umumnya adalah warga tingkat 2 yang aktif dalam organisasi minimal 15 tahun. Nah, di sini adalah yang penting warga tingkat 2. Terus kemudian kalau sudah warga tingkat 2 kan minimal aktif di organisasi kan 15 tahun. Nah, seperti itu. Itu sudah otomatis. Maka di sini ADART ini memang dibuat untuk mengatur organisasi ini 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Mungkin ADART ini beda dengan ADART sebelumnya. Nah, di padaknya ya tetap beda. Karena ini tujuannya untuk 5 tahun ini tujuannya untuk 5 tahun sampai 2021 ini. Nah, begitu. Jadi ADART di Parapatan Luhur itu untuk mengatur organisasi itu berjalan 5 tahun yang akan datang. Begitu. Nah, ini sudah sesuai, dan ini terbukti ketika 8 orang itu menggugat Parluh 16 itu tidak sah. Dan itu diputuskan gugatan dari 8 orang itu tidak terpenuhi atau tidak terkabul. Berarti adanya Parluh 16 ini berarti sah. Jadi Mas Taufik ini sebagai ketua juga sah. Dan kita sebagai pengurus cabang atau kepengurusan yang ada di Karanganyar ini, PSHT Karanganyar ini juga sah karena ditunjuk oleh Mas Taufik dengan melalui mekanisme pembentukan cabang yang sudah sesuai dengan aturan organisasi. Nah, kemudian ada pertanyaan begini. Untuk organisasi ini kalau kok tidak menganut sistem trah ya. Trah itu keturunan. Nah, di sini bisa kita lihat Mbah Suro ini anaknya 5 itu meninggal semua. Itu tidak punya keturunan. Kemudian Mbah Harjo itu anaknya cuma 1. Mbah Harsono. Nah, Mbah Harsono itu juga tidak punya keturunan dan PSHT tidak diserahkan kepada Mbah Harsono. Begitu. Kemudian sampai diserahkan kepada Mas Imam Kusupangat ini. Mas Imam Kusupangat tidak punya anak juga, tidak punya istri. Nah, dia hanya ada adik yang aktif di SH waktu itu yaitu Mas Gembong. Nah, dan itu juga tidak diserahkan kepada Mas Gembong, tapi diserahkan kepada Mas Maji. Nah, Mas Maji ilmu tingkat 3-nya ini juga diserahkan kepada Mas Wiono. Tidak diserahkan kepada anaknya yaitu Mas Bagus Rizky begitu. Nah, Mas Wiono ini juga sama. Ilmu tingkat 3-nya itu saya belum tahu apakah sudah diturunkan kepada anaknya yang ketua cabang di luar Jawa itu atau belum. Kita juga belum tahu. Nah, kedepannya tapi yang jelas ini tingkat 3-nya ini ada majelis luhur 8 orang ini yang sebagai tingkat 3 junior. Nah, itu. Yang jelas dari Mas Wiono ini sudah diturunkan kepada majelis luhur yang 8 orang ini. Begitu. Nah, ini pertanyaan, kalau ada pertanyaan, kenapa organisasi PSHT tidak menganut sistem trah? Nah, dari atas ini aja sudah jelas ini tidak ada trah di sini. Itu gambaran secara organisasi. Kemudian yang kedua, kalau ada trap 1 yang disahkan di P17 Karanganyar. Nah, nanti ada pendapat. Wis pokoknya yang penting disahke PSHT dhisik. Masalah melu P17 apa P16 terserah carry begitu. Nah, delalah dia disahkan di P17. Tapi kemudian dia pengen kembali ke P16 karena tahu garis keilmuan ini tadi. Nah, di sini perlu pertimbangan. Nanti bagaimana karena dia yang mengesahkan siapa begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dulur-dulur. Nah, ini gambarnya. Nah, mungkin kalau ada sanggahan ya monggo silahkan. Kita kembalikan lagi ke hati nurani kita untuk menyikapi realita organisasi yang kita cintai ini. Demikian, mohon maaf banyak kesalahan. Salam persaudaraan.